Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya 6 Indonesia, 6 Cirebon, dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ternyata sudah hari Senin lagi nih. Artinya harus tetap semangat ya. Karena kita akan mengawali kembali pelajaran di kelas ini. Nah, untuk hari Senin pelajaran IPA ya. Ingat pelajaran IPA di tema yang keempat, yaitu tema globalisasi, di subtema yang kedua. Siapa nih yang suka seperti ini ya, di kamarnya kemudian ataupun di rumahnya biasa melakukan hal seperti ini? Ibu punya beberapa pertanyaan dulu nih. Simak ya pertanyaan ini. Pertama, energi apa yang kalian pakai ketika menyalakan televisi? Yang kedua, berapa lama kalian menonton televisi setiap hari? Yang ketiga, apakah televisi di rumah kalian menyala setiap hari? Nah, ini ya, setelah kalian jawab, ternyata banyak sekali kegiatan di rumah kita yang menghabiskan listrik. Betul tidak? Iya. Padahal pasokan listrik semakin berkurang karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil, yang artinya bahan bakar ini tidak dapat diperbaharui, butuh waktu yang sangat lama untuk ada kembali ya. Nah, dari pertanyaan tadi mungkin ada yang tidak lama-lama, atau ada yang bahkan sangat lama ketika melihat televisi. Bahkan ketika sudah selesai, televisi dibiarkan begitu saja gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita hemat listrik kita. Sekarang perhatikan gambar. Nah, ini contoh nih ya. Di satu rumah ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian perhatikan di nomor 1. Apa yang kalian lihat di sini? Ya, di sini terlihat ada matahari bersinar terang. Artinya apa? Artinya ini pada siang hari. Tapi kalian lihat apa yang terjadi di rumah tersebut. Yang pertama, ya, jadi ada satu anak yang kemudian dia berada di tempat tidur, tapi kemudian lampu tidur menyala, lampu kamar pun menyala, padahal di siang hari. Yang kedua, ada di sini anak yang sedang duduk di depan komputer. Ternyata lampunya pun, lampu kamarnya masih menyala, atau lampu ruangannya masih menyala. Yang ketiga, anak ini sedang di kamar mandi, padahal waktu siang hari loh ya. Jadi di sini anak-anaknya masih menyalakan lampu. Yang keempat pun, ketika ibu ini sedang berada di dapur, kalian lihat ya berapa banyak yang menggunakan energi listrik. Ibu ini kemudian masih menggunakan lampu padahal siang hari. Dan yang kelima, siapa yang seperti ini nih? Lampu menyala, televisi menyala, kemudian ada kipas angin menyala juga, dan yang tadi itu ada radio pun juga ikut menyala. Semuanya menyala, padahal ini sedang siang hari. Dan di gambar nomor 5 jelas tidak ada orang yang melihat televisi ataupun merasakan dari kipas ya. Sekarang ini akan kita pelajari, yaitu cara menghemat energi listrik di rumah. Nah, Ibu ambil ini dari buku Erlangga ya. Kalian
coba nanti lihat di buku Erlangga kalian masing-masing. Yang pertama adalah ketika kamu selesai mengisi baterai gawai, lepaskan alat pengisi baterai itu dari stop kontak. Karena yang sering terjadi apa, ketika kita mengecas HP kita, kemudian ketika sudah selesai pengisi baterainya, itu alatnya masih menempel ya, padahal harusnya itu dicabut. Yang kedua, ini ada gambar jendela. Maksimalkan penerangan dengan cahaya matahari. Bukalah jendela agar udara segar dapat masuk dan cahaya matahari dapat menerangi ruangan pada pagi hingga sore hari. Dengan begitu, penggunaan kipas angin, AC, atau lampu dapat dikurangi. Yang ketiga, jangan setel suhu AC di bawah 24 derajat Celcius. Temperatur terlalu dingin memerlukan energi listrik lebih besar. Selanjutnya, masih menghemat energi listrik di rumah, dan ibu masih lihat dari buku Erlangga. Keberadaan tanaman di pekarangan rumah dapat menciptakan udara sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan penyejuk udara. Matikan televisi dan alat-alat listrik lainnya setelah selesai digunakan. Gunakan lampu hemat energi seperti lampu TL dan lampu LED. Selalu matikan lampu kamar jika tidak digunakan. Nah, ini pun ada beberapa ya cara menghemat energi listrik. Yang pertama, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang memiliki daya atau watt kecil. Yang ketiga, menggunakan lampu hemat energi. Yang keempat, mematikan lampu dan memanfaatkan cahaya matahari pada siang hari. Yang kelima, melepaskan kabel dari sumber listrik ketika peralatan listrik selesai digunakan. Dan yang keenam adalah membatasi penggunaan listrik ya. Jadi misalnya kita pakai televisi menyala pada pukul sekian sampai dengan sekian, itu ya, itu adalah cara menghemat energi listrik. Nah, selanjutnya adalah menggunakan alat elektronik secara bergantian. Jangan kemudian kita menyalakan elektronik secara bersama-sama. Misalnya rice cooker menyala, kemudian AC menyala, kemudian air pun juga ya menyala. Maka yang terjadi apa? Itu energi yang kita pakai itu akan berlebihan, artinya kita tidak menghemat energi listrik. Nah, berkaitan dengan hemat energi listrik, maka renungan kita hari ini adalah ini: pemboros itu temannya setan. Boros adalah perilaku seseorang yang menggunakan hartanya untuk hal yang keliru. Gaya hidup boros dapat menimbulkan masalah untuk pelaku dan orang sekitarnya. Kisah Korun cukup menjadi pelajaran penting. Korun menghambur-hamburkan hartanya bukan untuk tujuan beribadah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan Korun. Di Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya, mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi